Apa yang pertama kali Anda bayangkan ketika mendengar nama Orde Baru? Soeharto? KKN? Baik, kali ini saya akan membahas tentang dimulainya masa Orde Baru. Masa Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Soeharto. Dimulai dari tahun 1966 hingga 1998. Lahirnya era Orde Baru dilatar belakangi oleh runtuhnya era Orde Lama. Tepatnya pada saat runtuhnya kekuasaan Soekarno yang kemudian digantikan oleh Soeharto. Salah satu penyebab yang melatar belakangi runtuhnya era Orde Lama dan lahirnya Orde Baru adalah keadaan keamanan dalam negeri yang tidak kondusif. Terlebih lagi karena adanya peristiwa pemberontakan G30S PKI. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Lantang kalian. Pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira AD yang berlangsung pada malam 1 Oktober 1965 sebagai awal mula meredupnya wibawa kekuasaan Presiden Soekarno di jagat politik nasional. Soekarno dituntut menyudahi hubungannya dengan paham komunis. Usai terjadinya peristiwa kelam tersebut, Soekarno semakin gencar dirongrong oleh mahasiswa dan tentara. Dalam buku sejarah perjuangan TNI AD yang disusun oleh Dinas Sejarah Militer Angkatan Darat, Kesatuan Aksi Pemuda dan Mahasiswa saat itu menilai Soekarno sebagai pemerintahan Orde Lama yang harus segera ditumbangkan. Di tahun itu, masyarakat Indonesia mengalami banyak kesulitan, baik dari segi ekonomi maupun politik. Hal ini menyebabkan tercetusnya Tritura atau 3 tuntutan rakyat oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia, dan kesatuan-kesatuan aksi lainnya yang tergabung dalam Front Pancasila. Tuntutan ini dicetuskan dalam suatu aksi demonstrasi di halaman gedung DPR GR pada tanggal 12 Januari 1966. Adapun isi dari Tritura tersebut adalah 1. Pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI. 2. Pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur yang terlibat G30S PKI. 3. Turunkan harga atau perbaikan ekonomi rakyat. Gerakan penentangan itu mencapai puncaknya saat pelantikan Kabinet Dwikora pada 24 Februari 1966. Mahasiswa melakukan boikot dengan aksi kempes ban di jalan menuju Istana Negara. Nampaknya Tritura tidak terlalu direspon oleh Presiden Soekarno, membuat aksi semakin memuncak hingga bulan Maret 1966 hingga tercetusnya Super Semar. Super Semar terlahir dalam serangkaian peristiwa pada tanggal 11 Maret 1966. Saat itu sedang diadakan sidang Kabinet Dwikora yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Di tengah persidangan, seorang ajudan melaporkan bahwa di sekitar istana ada pasukan yang tidak dikenal. Untuk menghindari sesuatu yang tak diinginkan, Soekarno segera bergegas menuju Istana Bogor didampingi Dr. Subandrio dan Khairul Saleh. Soekarno menyerahkan pimpinan sidang kepada Wakil Perdana Menteri II, Dr. Yohanes Leimena, yang mana Leimena menyusul Presiden setelah sidang berakhir. Maijen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud bertemu Letjen Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat dan Panglima Komando dan Ketertiban atau Pangkophamtib untuk meminta izin menghadap Presiden. Setelah diberi izin, mereka bergegas ke Istana Bogor dan melaporkan keadaan ibu kota serta menyatakan bahwa ABRI khususnya AD dalam kondisi siap siaga. Mereka memohon kepada Presiden Soekarno untuk segera mengambil tindakan. Dalam menanggapi permohonan tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto selaku Menkopkamtib untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan serta stabilitas pemerintahan demi keutuhan NKRI. Surat perintah ini berisi mandat untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan Presiden, Panglima Tertinggi, Pemimpin Besar Revolusi, atau Mandataris MPRS demi keutuhan bangsa dan NKRI, dan menjalankan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi, mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya,
supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti telah disebutkan sebelumnya. Setelah dikeluarkan Super Semar, maka mulailah dilakukan penataan pada kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penataan dilakukan di dalam lingkungan lembaga tertinggi negara dan pemerintahan. Dikeluarkannya Super Semar berdampak semakin besarnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah karena Soeharto berhasil memulihkan keamanan dan membubarkan PKI. Pada tanggal 23 Februari 1967, MPRS menyelenggarakan sidang istimewa untuk mengukuhkan pengunduran diri Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia secara resmi. Dengan TAP MPRS nomor 33 tahun 1967, MPRS mencabut kekuasaan pemerintahan negara dan menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Soekarno. 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto resmi dilantik sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Lama dan dimulainya kekuasaan Orde Baru.